Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita kembali pembelajaran pada sukses, husnul khatimah, dan surga. Kali ini tema kita, hidup itu hanya dua pilihan. Dua pilihan saja. Iya dan tidak. Ke kiri atau ke kanan. Ke atas atau ke bawah. Bekerja keras atau malas. Kemana kita mengarahkan diri kita? Kita punya pilihan itu. Baik dan buruk. Semuanya kita memilih jalan itu. Karena kedua-duanya ada. Ya, kedua-dua jalan itu ada. Nah, karena itu kita sebagai manusia harus memilih dua pilihan itu. Para sahabat, hidup ini singkat. Walaupun kita katakan lamanya 70 tahun, sebenarnya sangat singkat sekali. Kita semua merasakan kalau kita sudah berada di usia yang sudah lanjut begitu, kemudian kita katakan apakah hidup itu cepat atau hidup itu lama. Sepanjang saya menanyakan kepada orang-orang yang usianya sudah lanjut, termasuk diri saya sendiri, hidup itu terasa singkat sekali. Hidup itu terasa cepat sekali. Hari demi hari kita lalui, tidak terasa. Usia itu tidak terasa. Tahu-tahunya kita sudah usia lanjut. Nah, karena itu para sahabat, kita diberikan oleh Allah hidup. Kita diberikan oleh Allah usia. Kita diberikan oleh Allah waktu yang kesemuanya sangat terbatas. Karena itu kita harus pandai memilih. Kita harus pandai memilih dari dua jalan ini. Hanya dua pilihan jalan itu. Jalan baik dan jalan buruk. Iya atau tidak. Nah, begitu juga kita harus memilih dua pilihan dalam hidup. Tujuan hidup kita. Nah, sehingga untuk menentukan mana yang kita pilih, jangan sampai salah pilih. Ada dua pilihan itu dalam hidup ini. Mari kita saksikan slide berikut ini. Kita lihat para sahabat. Salam SHS. SHS untuk semua. Kita lihat ini. Hidup hanya dua pilihan. Pilihan pertama dan pilihan kedua. Pilihan pertama mengikuti pendidikan di komunitas pahala mengalir, yaitu melalui pendidikan di komunitas pahala mengalir atau kita sebut dengan KPM. Pilihan kedua terserah. Nah, kita lihat. Ayo, pilihan pertama apa yang harus kita dapatkan atau harus kita pilih? Nah, di KPM ini, ya, pilihan pertama menuju sukses, husnul khotimah, dan surga. Memang sudah kita canangkan cita-cita itu. Dari awal, bila kita mengikuti pendidikan di komunitas pahala mengalir atau KPM, sudah awal kita canangkan itu, yaitu sukses, husnul khotimah, dan surga. Nah, pilihan kedua, nah kita tidak tahu. Mungkin aja orang nggak mau belajar, nggak mau apa, terserah hidupnya semaunya, mau pilih apa. Yang akhirnya karena tidak ada tujuan yang jelas, tidak ada cita-cita yang jelas,
atau salah memilih cita-citanya, maka dia hanya menuju gagal, su'ul khotimah, dan neraka atau GSN. Kenapa bisa begini para sahabat? Karena kalau orang salah memilih cita-cita, dia hanya cita-citanya dunia saja. Nah, ini kemungkinan menuju gagal, su'ul khotimah, dan neraka. Karena pilihannya cuma satu, dunia saja. Nah, maka perhatikan, akan menuju gagal, su'ul khotimah, dan neraka. Atau belajar agama pun ketemu yang sesat atau ketemu yang nggak membawa kepada surga, ini bisa gagal. Ya, ini betul-betul hidup itu memang kalau tidak memilih yang tepat itu bisa berbahaya memang. Bisa menuju gagal, su'ul khotimah, dan neraka. Sedangkan melalui pendidikan di KPM menuju atau bercita-cita atau arahnya itu untuk sukses, husnul khotimah, dan surga atau SHS. Jadi ini para sahabat, pilihannya cuma dua, pilihan satu atau pilihan dua. Pilih SHS atau pilih GSN. Terserah. Nah, di dalam pendidikan yang pertama ini, yang pilihan pertama, ada arah pendidikan yang jelas, yaitu kalau dia sholat, sholatnya khusyuk, metode 3T, atau kita sebut tumakninah, tafakur, tadabbur. Nah, pilihan kedua, kalau tidak mengikuti ini, maka pilihannya cuma yang kedua ini, salat mabok, munafik, atau celaka. Nah, ini menurut Al-Quran seperti ini. Kalau dia sholat, nah sholatnya sholat khusyuk metode 3T, atau sholatnya mabok, sholatnya munafik, atau sholat celaka. Nah, yang ketiga, pilihan pertama melalui pendidikan KPM ini adalah konsentrasi, berusaha sekuat tenaga untuk membangun akhlak mulia. Itu dengan perjuangan, dengan pendidikan, dengan semuanya, membangun akhlak mulia menjadi pusat perhatian untuk terus-menerus diusahakan, diikhtiarkan. Nah, ini yang kedua, yang ketiga, membangun akhlak mulia. Nah, sedangkan orang-orang yang nggak ingin dia akhlak mulia, pasti dia menuju akhlak hina. Karena tidak ada arah untuk membangun akhlak mulia, maka dirinya menuju kepada akhlak hina. Nah, itu terserah. Kalau tidak ada pendidikan khusus untuk akhlak mulia, maka pasti dia menuju akhlak hina. Yang keempat, di komunitas pahala mengalir ada pendidikan yang sistematis. Ya, jadi pendidikan sistematis. Keilmuan yang sistematis. Ya, jadi ada sehingga memudahkan untuk belajar dengan tata cara yang mudah dipahami dan sistematis. Nah, sedangkan pilihan kedua, entah di mana terserah, sesukanya saja. Tidak sistematis, sesukanya, asal-asalan, tidak sistematis. Nah, ini pilihan kedua. Kalau ada pendidikan sistematis, tentu yang lain tentu tidak sistematis. Ya, artinya sesukanya, karena tidak mau yang sistematis, maka akhirnya sesukanya. Saya nggak mau yang sistematis. Akhirnya saya maunya sesukanya, tidak sistematis. Masa bodoh. Nah, gitu. Yang kelima, di dalam KPM belajarnya itu teori, berlatih, dan praktek keseharian atau TBP. Nah, sedangkan pilihan kedua karena semaunya, paling-paling seandainya mau belajar pun hanya mendengarkan saja. Mendengarkan ceramah, mendengarkan apa, mendengarkan nasihat, mendengarkan saja. Dan setelah mendengarkan biasanya lupa. Yang keenam, ya di KPM ini tergabung dalam sebuah kelompok jamaah. Ya, jamaah atau komunitas yang disebut dengan komunitas pahala mengalir atau KPM. Jadi di dalamnya itu ada komunitasnya. Jadi waktu kita masuk di dalamnya, kita bersama-sama dengan orang-orang
yang sama tujuannya. Sehingga dia bisa dalam komunitas ini bisa saling berbagi, bisa saling memberi, bisa saling membela, bisa saling bekerja sama, bisa saling bahu membahu, bisa saling karena ada komunitasnya. Ya, meroleh ilmu pun juga lebih mudah karena ada komunitasnya. Dengan komunitas pertemanan, persahabatan dan sebagainya itu harus ada komunitasnya. Nah, sedangkan pilihan kedua, nggak mau ada komunitas, nggak mau bergabung, ribet, tidak ada komunitas, udah masing-masing aja, sendiri-sendiri aja, terserah pilihan kedua. Ya, yang ketujuh, ada yang memimpin, ada yang membimbing. Jadi supaya lebih mudah cara belajar, supaya lebih terarah, supaya lebih bisa ada tempat bertanya, supaya dia lebih mudah dalam memahami sesuatu, supaya dia juga bisa mengerti lebih cepat dan lebih mudah. Ada yang memimpin dan membimbing. Nah, sedangkan pilihan kedua, nggak maulah begitu, yang penting pokoknya saya maunya sendiri. Nah, tidak ada yang memimpin, tidak ada yang membimbing, semaunya sendiri. Nah, ini yang kedua, pilihan kedua. Nah, kemudian yang kedelapan, ada pendidikan yang teratur. Ya, ada pendidikan yang teratur. Konsepnya teratur, berlatihnya teratur, belajarnya teratur, ada kurikulum, ya, kurikulum yang harus dipelajari, ada yang memberikan pelajaran-pelajaran itu secara teratur sesuai dengan kemampuan, teratur dalam hidupnya itu. Pendidikannya teratur dan bertahap-tahap demi tahap. Nah, ini di KPM seperti itu. Nah, sedangkan pilihan kedua terserah. Ya, pilihan kedua terserah. Acak-acakan. Semau gue. Pokoknya semau gue aja. Semau-maunya aja. Mau iya, mau tidak, mau dengar, mau tidak, mau apa segala. Acak-acakan. Nah, pilihan kedua. Nah, kemudian yang kesembilan, ya di KPM ini pilihan pertama, bersatu dan bersaudara. Nah, ini. Jadi kalau kita punya komunitas, tujuannya sama, arahnya sama, kemudian kita berhimpun bisa saling berbagi, bisa saling tolong-menolong, bisa bekerja sama, bisa bahu-membahu, bersatu dalam menghadapi segala hal. Ya, nah ini bersatu dan bersaudara. Nah, kalau pilihan kedua adalah bercerai-berai. Masing-masing aja sendiri. Susah-susah sendiri. Senang-senang sendiri. Cari-cari sendiri. Pokoknya bercerai-berai. Masa bodoh punya teman apa enggak punya teman. Terserah. Yang penting saya sendiri aja. Itu. Ini bercerai-berai. Nah, kemudian pilihan pertama melalui pendidikan KPM adalah sarananya lengkap. Sarananya lengkap. Ada bukunya, ada posternya, ada pendidikan masjid virtualnya melalui Zoom, ada tempatnya untuk pendidikan offline, ada pendidikan online, ada admin-admin yang akan melatih, ya admin-admin yang membantu, ada teman-teman yang membantu. Nah, ada semua disediakan sarananya lengkap. Nah, sedangkan pilihan kedua tidak ada sarana. Nah, ini para sahabat, ya. Nah, jadi kita hidup singkat. Ya, hidup kita singkat. Sehingga kita harus memilih jalan hidup kita sendiri. Kalau kita tidak bisa memilih, maka sayang hidup menjadi sia-sia. Dan bisa jadi hidup kita dalam keadaan bahaya. Karena sebagai manusia kita harus bertanggung jawab dalam hidup. Dan kita sebagai manusia ada kehidupan akhirat. Ada akhir kehidupan yang husnul khotimah dan su'ul khotimah.
Ada perjalanan-perjalanan hidup yang berbeda-beda di antara kita. Nah, sehingga kita harus pandai memilih. Jadi bertemu dengan dua pilihan selalu, baik atau buruk. Nah, kita harus memilih karena Allah sudah memberikan kepada kita akal yang sehat, hati nurani, jiwa yang bisa dipakai yang jernih, bisa jiwa yang jernih untuk dipakai memilih dengan akal pikiran yang sehat. Maka kita semua harus memilih dalam hidup itu dua jalan. Satu adalah melalui komunitas pahala mengalir. Bagaimana tadi? Ya, yang kedua, terserah jalan yang kedua yang dipilih. Maka pilihan itu tergantung Anda sendiri. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.